Sehat selalu semuanya. Mari belajar bersama baca Quran dengan tartil atau pelan sekaligus dengan tajwidnya, supaya nanti bisa kita terapkan di semua ayat, tidak hanya ketika live saja. Selesai live semua bacaan Quran bisa kita baca dengan lancar. Teriring doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semuanya hadir dapat barokah dari Al-Quranul Karim. Semua bacaan Qurannya semakin baik, putra putri dan cucu-cucunya semuanya ditakdir Allah jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat An-Naml, ayatnya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfun. Tidak kuat? Meskipun tinggal sedikit, berhentikan sesuai dengan kemampuan nafas kita. Pada saya sendiri kuatnya sampai di sini, maka tidak usah dipaksa, berhentikan di sini. Atau jika masih dirasa terlalu panjang, kita ambil di satu kata wal ardi, boleh dihentikan di sini. Kita ulang, kita coba berhenti di sini. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Boleh. Kita coba bahas dulu tajwidnya dari awal. Alla yasjudu lillahi, lafaz Allah didahului harokat kasrah. Nah, ini disebut lafaz Allah tarqiq atau tipis. Cara bacanya bunyi la dibaca apa adanya. Lillah, la. Tidak perlu diganti lillah, jangan. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati. Ba sukun. Disebut bacaan qalqalah sughra. Qalqalah artinya memantul, sughra itu kecil. Sesuai namanya, bunyi ba sukun ini dipantulkan, tapi jangan berlebihan. Khab'a fis samawati. Kita ulang. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati. Alif, lam, dan diikuti tanda tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, sama saja. Dan terpenting cara bacanya juga harus benar. Alif dan lamnya abaikan, dianggap tidak ada. Fis samawati wal ardi. Wal a, alif diikuti lam sukun, disebut bacaan izhar qamariyah. Bunyi lam sukunnya dibaca jelas. Wal ardi, ro sukun didahului fathah, disebut bacaan ro tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Cara baca ro dengan tebal, kita kurangi getaran pada huruf ro. Wal ardi, jadi tidak boleh dibaca wal ardi. Kalau masih banyak getaran berarti belum tafkhim, belum tebal. Angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Wal ardi. Ketika dihentikan, huruf dhad tetap dibaca, namun tidak usah dibunyikan, karena sudah kita baca waqaf atau berhenti. Kita ulang. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Kita ulang dari fis samawati. Fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kita bahas dulu tajwidnya. Fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna. Kita perhatikan apabila ada fathah diikuti alif, ma disebut bacaan maqtabi. Panjangkan dua harokat atau satu ayunan. Wa ya'lamu ma tukhfuna. Dhammah diikuti waw sukun juga disebut maqtabi. Panjangnya sama, dua harokat. Tukhfuna. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dhammah diikuti waw sukun. Nu disebut bacaan maqtabi. Maqtabi bertemu huruf hidup. Nah, ini disebut huruf hidup karena tidak bertanda sukun. Kalau bertanda sukun seperti waw, kho, nah ini disebut huruf mati, huruf yang dimatikan. Bukan sukun, maka disebut huruf hidup. Saya ulang, maqtabi bertemu huruf hidup
dan dihentikan jadilah bacaan mad arif disukun. Cara bacanya nu panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Wa ma tu'linuna, ketika dihentikan wa ma tu'linun. Kita ulang sekali lagi. Fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kita sambil ulang ya dari awal ayat. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Fokus di ujung bacaan atau ujung ayat, akhir ayat. Ini di sini ada tanda namanya tanda mihrab atau seperti kubah masjid. Kita perhatikan di sampingnya pasti ada keterangan. Di sini ada keterangan sajadah, merupakan ayat sajadah. Ketika bertemu dengan ayat sajadah, kita dianjurkan untuk sujud tilawah atau membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Itu ya, akhir ayat baca tasbih 3 kali, kemudian langsung dilanjutkan ke ayat berikutnya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Qala sananzuru, nun sukun bertemu dha, disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun, dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah ada di huruf dha. Sananzuru. Qala sananzuru asadaqta, qaf sukun. Di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro. Bunyi qaf dipantulkan tapi jangan berlebihan. Asadaqta am kunta, nun sukun bertemu tak, disebut bacaan ikhfa aqrab. Aqrab artinya dekat. Jadi lengkapnya ikhfa aqrab adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tak, dal atau to. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lidah kita bergeser dari posisi nun sukun menuju tak. Am kunta, pergeseran lidah itulah yang disebut aqrab atau dekat. Gesernya sedikit saja untuk berada di huruf tak. Am kunta minal kadhibin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulang. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Him, hum. Ini boleh kita hentikan di tengah bacaan apabila nafas kita betul-betul tidak kuat, seperti nafas saya. Boleh dihentikan. Him, hum, di sini juga boleh kalau nafasnya masih panjang. Ilaihim thumma tawalla anhum. Boleh berhenti di sini. Sesuaikan dengan kondisi nafas kita masing-masing. Kita ulang. Ilhab bi kitabi, ba sukun bertemu ba. 2 huruf yang sama persis bertemu, disebut bacaan idgham mutamatsilain. Cara bacanya bunyi huruf pertama masukkan pada huruf kedua tanpa dengung. Ilhab bi kitabi, huruf yang sama persis disebut idgham mutamatsilain.
Kalau yang tadi dal sukun bertemu tak sama makhorijul hurufnya tetapi berbeda sifatnya, disebut bacaan idgham mutajannisain. Kalau yang ini sama persis, ba ketemu ba disebut bacaan idgham mutamatsilain, dua huruf yang sama persis. Cara bacanya, ba pertama masukkan pada ba kedua, tidak usah dengung. Ilhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Kita ulang dari sini. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kita ulang. Surat An-Naml ayat 28. Ilhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Di sini ada ro sukun, ada dua. Ro sukun atau ro mati apabila didahului dhammah atau fathah. Dua-duanya disebut bacaan ro tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Jadi bunyi ro ini kurangi getarannya. Fanzur, angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Madza yar. Fanzur madza yarji'un. Kita ulang sekali lagi. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kita lanjutkan ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kita bahas dulu tajwidnya. Qalat huruf ta yang disukun atau bertanda mati ini bersifat hamas. Jadi ketika baca harus mengeluarkan percikan udara dari lisan. Qalat, gitu ya. Kita ulang. Qalat ya ayyuha, huruf ya yang berharokat fathah panjang. Ya disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Ya panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Ya ayyuhal mala'u inni. Di sini ada dhammah. Kemudian ada wawuh tetapi tidak ada sukun. Maka wawuh ini diabaikan saja, dibaca pendek. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya. Kasroh diikuti ya sukun. Ni disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i apabila bertemu dengan hamzah di lain kata maka akan muncul tanda layar. Ini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya ni atau huruf yang bertanda layar panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dhammah tanwin bertemu kaf disebut bacaan ikhfa abu ad. Cara bacanya bunyi dhammah tanwin awalnya bun, ketika bertemu kaf kita bunyikan kitabun ka, bunyikan dengungkan 2 harokat. Ilayya kitabun karim. Karimun ada kasrah diikuti ya sukun. Ri disebut bacaan maqtabi'i. Maqtabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, jadilah bacaan mad arid disukun. Cara bacanya ri panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Ilayya kitabun karimun. Ketika dihentikan ilayya kitabun karim. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min
Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu tajwidnya. Innahu, nun bertasydid, disebut bacaan gunnah musyaddadah, bunyi nun dengungkan 2 harokat. Innahu, ada hu atau hi yang dibaca panjang, disebut bacaan matsilah, namanya matsilah qasiroh. Cara bacanya panjangkan 2 harokat atau 1 ayunan. Innahu min Sulaimana, nun sukun bertemu sin. Nun sukun bertemu sin disebut bacaan ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun, dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah siap membunyikan huruf sin. Min Sulaimana. Kita ulang lagi dari sini. Innahu min Sulaimana wa innahu, sama nun bertasydid disebut gunnah musyaddadah. Hu yang dibaca panjang disebut matsilah qasiroh, sama persis, berarti cara bacanya juga sama. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, lafaz Allah didahului kasroh, disebut lafaz Allah tarqiq. Jangan dibaca bismillahi, lanya dibaca seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sekali lagi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat 31. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya, semua huruf yang berharokat atau bertanda tasydid, syiddah seperti ini, harus dibaca kuat atau ditekan. Alla alayya, kecuali tasydid berada pada nun atau mim, itu baru didengungkan atau ditahan. Innahu, kalau bukan nun tidak usah, kita tekan saja. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Muslimina, kasroh diikuti ya sukun. Mi disebut bacaan mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan saja. Muslimina, ketika mat tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan, ini jadi bacaan mat alif disukun. Mi panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Wa'tuni muslimina, ketika berhenti wa'tuni muslimin. Kita ulang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ada jim kecil, ini disebut tanda wakof, namanya wakof jaiz. Wakof artinya berhenti, jaiz itu boleh. Ketemu tanda seperti ini, boleh dihentikan, boleh juga diteruskan, sesuaikan dengan nafas kita masing-masing. Kita ulang. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Sekedar mengingatkan, kasroh diikuti ya sukun. Ri. Insya Allah sudah banyak yang paham ini bacaan apa, yaitu mat tabi'i atau mat asli. Yang saya perlu ingatkan, mat tabi'i dimanapun berada, panjangnya tetap 2 harokat saja. Meskipun di akhir ayat atau di akhir bacaan seperti ini, jangan terlalu panjang, jangan terlena dengan irama. Ini contohnya jika terlalu panjang. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Sekilas iramanya bagus, tapi bacaan tajwidnya salah. Berarti bacaannya keseluruhannya salah. Ri panjangkan 2 harokat saja. Kita ulang. Bismillah. Qalat ya ayyuhal mala'u 2 harokat.
ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ma kuntu, nun sukun bertemu tak, disebut bacaan ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tak, dal atau to. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lidah kita bergeser dari posisi nun menuju tak. Kuntu. Singkatnya ketika dengung lisan kita sudah di sini. Ma kuntu qati'atan amron. Fathah tanwin bertemu hamzah. Disebut bacaan izhar halqi. Bunyi fathah tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengung. Qati'atan amron hatta. Mim sukun bertemu ro. Juga disebut bacaan izhar. Tapi kalau mim sukun namanya izhar syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Bunyi mim sukun dibaca jelas dengan merapatkan bibir tanpa dengung. Qati'atan amron hatta. Fathah tanwin bertemu ha. Ini juga disebut izhar, namanya izhar halqi. Bunyi fathah tanwinnya dibaca jelas. Jadi semuanya harus dibaca jelas. Yang ini berkumpul bacaan izhar. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar halqi lagi. Tidak ada yang dibaca dengung. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Dhammah diikuti waw sukun. Disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya du, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Hatta tashhaduni. Ketika dihentikan, hatta tashhadun. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Kita ulang dulu sambil bahas tajwidnya. Bismillah. Qalu nahnu ulu quwwatin. Dhammah diikuti waw tapi tidak ada sukun, maka waw diabaikan, dianggap tidak ada. U dibaca pendek. Ulu. Nah kalau yang lu ini ada dhammah diikuti waw, ada sukunnya. Dhammah diikuti waw sukun disebut bacaan mad tabi'i, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Ulu, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nahnu ulu quwwati wa. Kasrah tanwin bertemu waw, disebut bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya bunyi kasrah tanwin masukkan pada huruf waw, dengungkan 2 harokat. Ulu quwwati wa ulu ba'sin. Ketemu lagi waw, tidak ada harokatnya, maka abaikan saja. Wa ulu ba'sin syadidin. Kasrah tanwin bertemu shin, disebut bacaan ikhfa awsaq. Cara bacanya bunyi kasrah tanwin dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap membunyikan huruf shin. Wa ulu ba'sin syadidin wa. Kasrah tanwin bertemu waw, sama dengan tadi. Kasrah tanwin bertemu waw. Dua-duanya disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi kasrah tanwinnya langsung masukkan pada waw. Syadidin wa. Dengungkan 2 harokat. Ketika dengung posisi bibir sudah mencucu. Syadidin wal amru ilayki fanzuri. Nun sukun bertemu bo, disebut bacaan ikhfa awsaq. Cara bacanya bunyi nun sukun, dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah ada di huruf bo, bersiap bunyikan huruf bo. Fanzuri madza ta'murin. Sekedar mengingatkan hamzah sukun jangan sampai tertukar dengan ain sukun. Madza ta'murina. Kasrah diikuti ya sukun. Ri disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, jadilah bacaan mad arid disukun.
Ri panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Madza ta'murin, ya hamzah bukan ain. Kita ulang sekali lagi. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah belajar ngaji kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Teriring doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat barokah dari Al-Quran Karim. Bacaan Qurannya semakin baik, putra-putrinya, cucu-cucunya semuanya ditakdir Allah jadi ahli Quran, hafizah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niati untuk hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan barokah Al-Quran, mudah-mudahan segera dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian segala salah dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.